acara pada sore hari ini, yaitu dimulai dengan kata sambutan. Yang pertama yaitu kata sambutan dari dosen pengampu kita, yaitu Ibu Elis Nurtiliasi Ningsi MSI. Kepada Ibu Elis, saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Pak Zia yang telah bersedia berkenan hadir pada online sharing session untuk program atau kegiatan KBMI. Kemudian terima kasih kepada teman-teman semua, khususnya mahasiswa mata kuliah kewirausahaan yang telah bersedia hadir. Dan tentu saja terima kasih kepada penyelenggara kegiatan, Kak Jenny dan teman-teman yang lain. Jadi program KBM ini sebenarnya adalah program Kemendikbud yang untuk menstimulasi mahasiswa untuk mulai berwirausaha. Karena saat ini sangat ditekankan, apalagi di kampus Merdeka Belajar itu sangat ditekankan dunia usaha dan dunia industri. Jadi harapannya teman-teman bisa mengikuti kegiatan KBMI untuk pemantapan melalui kegiatan ini untuk memantapkan program KBMI yang akan diikuti. Jadi kita akan di-coaching oleh orang-orang yang sudah pernah mengikuti program KBMI. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selamat belajar. Semoga kita semua, tidak hanya adik-adik mahasiswa, tapi saya juga bisa belajar banyak, dan walaupun meskipun tidak mengikuti program KBMI ke depannya, bisa menjadi bekal teman-teman yang ingin berwirausaha. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Elis, terima kasih atas kata sambutan yang sangat luar biasa. Sebelum kita masuk ke kata sambutan Ketua Jurusan, diharapkan semua partisipan yang berada di ruang Zoom ini untuk on kamera, agar kita sama-sama enak untuk saling berdiskusi. Selanjutnya yaitu ada kata sambutan dari Ketua Jurusan, yaitu Bapak Tengku Zia Al-Qadri, MSI PhD. Kepada Bapak Tengku Zia, saya persilakan. Ya, terima kasih Anggreni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sore yang berbahagia ini hari Jumat lagi, hari baik kata orang ya. Alhamdulillah melalui mata kuliah kewirausahaan dilakukan kegiatan sharing session with KBMI, kegiatan berwirausaha mahasiswa Indonesia, yang insya Allah nanti akan menghadirkan 3 narasumber. Yang untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Elis selaku dosen pengampu yang telah menginisiasi kegiatan ini. Wabil khusus yang saya banggakan juga 3 narasumber kita ya. Ada Ayu Putri Bella Nusantara dari Matematika angkatan 2017, saya panggil Ayu ya karena ini kayaknya yang ngambil mata kuliah kewirausahaan ini kalau nggak angkatan 2018 2019 ini. Kemudian ada juga Ayu Titania Jenny Karisa. Nah, dari nama aja sudah menjual untuk wirausaha ini. Ya, dari Matematika 2017 juga. Nah, ini mudah-mudahan nanti bisa menularkan nanti ya trik ya dan strateginya. Dan yang ketiga, narasumber yang ketiga yang saya muliakan juga yaitu Ayu Apledaria. Ya, ini nama-nama 3 narasumber kita ini unik-unik ya. Ya, jadi apa perlu ganti nama Jenny? Ya, biar proposal bisa diterima nanti. Enggak lah ya. Kalau gitu nama Pak Zia bisa juga nih. Tengku Zia Al-Qadri. Enggak lah ya. Tentu tergantung dari proposal yang dibuat. Terima kasih 3 Ayu narasumber atas kesempatannya nanti berbagi dengan kami dari Ilmu Kelautan. Kemudian juga yang saya banggakan juga, yang saya hormati juga tamu undangan. Saya nggak tahu nih ada BBPPKS Jogja. Ini terima kasih jauh-jauh
Abang sudah dari Jogja, ini sudah bergabung dengan kegiatan ini. Mudah-mudahan nanti ada manfaatnya. Kemudian bagi mahasiswa ilmu kelautan, ya, yang dimana saja saat ini berada, baik lagi kerja praktek ataupun lagi ada di kampus ataupun lagi di rumah, ya, besar harapan kami seperti dikatakan oleh Bu Elis tadi, kegiatan seiring dengan konsep Merdeka Belajar dikembangkan oleh Mas Menteri, salah satunya adalah kemandirian dari mahasiswa, ya. Nah, cuman satu yang saya tekankan, ya, ini saya juga pesan dari Pak Rektor sebenarnya beberapa waktu yang lalu, seringkali ketika, mohon maaf ya, ketika nanti mahasiswa mendapatkan pendanaan berwirausaha, karena kan pinjaman wirausaha ini kan tidak seperti pinjaman bank. Kalau pinjaman bank itu, kalau saya minjam duit di bank itu ada yang digadaikan biasanya. Sejelek-jeleknya SK pegawai negeri saya dipinjamkan dulu. Kalau kegiatan ini kan tidak ada. Nah, seringkali karena tidak ada yang dalam tanda petik yang dijadikan sebagai pegangan, seringkali responsibility-nya nanti cukup rendah. Mudah-mudahan ini tidak terjadi di masa depan. Ya, dapat proposalnya, dapat pendanaan. Mohon ditunggu sebentar, sepertinya Bapak Maaf ya, tersedia. lampu di rumah saya mati, maka saya sekarang beralih ke handphone, ya. Ya, maaf. Jadi kalau pakai handphone ini badan saya jadi makin besar jadinya, ya. Ya, lagi kan hal-hal yang baik dari ketiga narasumber kepada adik-adik di ilmu kelautan ataupun undangan lainnya, dan juga tidak kalah pentingnya materi untuk membuatkan proposal yang terbaik, mendapatkan hasil yang terbaik dengan cara-cara yang baik, sehingga nanti kalau masalah aktif itu adalah tangan juri, ya, keputusan Tuhan juri pastinya. Tapi yang pasti dimulai dengan ikhtiar dulu, ya. Ini ilmu sudah memiliki 3 materi, dan saya juga mohon maaf Bu Elis, ketiga narasumber, tamu undangan, dan rekan-rekan mahasiswa, saya tidak bisa menghadiri sampai akhir kegiatan ini karena pukul 4.30 saya ada tamu yang akan berkunjung. Ini saya harus menerima tamu, ya. Ini saya harus buka atau bagaimana ini, Anggra ini? Apakah harus ada pakai acara buka-bukaan pula? Boleh. Iya, boleh Bapak Zia, silahkan dibuka acaranya biar lebih terasa resmi nih Pak. Sebenarnya nggak usah resmi sebenarnya, yang penting ilmunya, ya. Ya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kegiatan sharing session with KBMI, keren, karena bahasa Inggris, ya, sharing session with KBMI, susah ya. Kegiatan berwirausaha mahasiswa Indonesia dengan menghadirkan 3 narasumber kita yang cantik-cantik, dengan ini resmi dibuka. Semoga mendatangkan manfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Bapak Zia atas sambutan yang sangat luar biasa, dan terima kasih karena sudah membuka acara pada sore hari ini. Selanjutnya, agar acara ini kita diberkahi dan juga ilmunya juga bisa masuk ke kita itu lebih memiliki banyak izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, alangkah baiknya kita melakukan doa yang akan dipimpin oleh Bang Mutadi. Kepada Bang Mutadi dipersilakan. Baiklah, mohon maaf untuk suaranya apakah terdengar, moderator? Terdengar Bang. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya mohon izin untuk memandu doa untuk acara sharing session with KBMI pada sore hari ini. Sebelumnya untuk kelancaran acara kita dan mendapatkan ilmu yang hari ini atau sore ini bermanfaat nantinya ke depan, marilah kita berdoa bersama. Mudah-mudahan acara kita diberikan keberkahan dan kelancaran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil syai'at wa tarfa'una biha 'indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal khayat min jamil khairati fil hayat wa ba'dal mamat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a wa adkhilna jannatal ma'al abrar. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadru'ana wa ta'budana wa tamim tafsirana ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, pada sore hari ini kami melaksanakan sharing session with KBMI. Semoga dengan adanya acara ini memberikan kami wawasan dan ilmu sehingga nantinya kami mampu memberikan suatu kontribusi dalam kewirausahaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin Allahumma amin. Terima kasih banyak kepada kamu tadi karena sudah memimpin doa pada sore hari ini. Semoga kita semua diberkahi dan juga selalu diberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan foto bersama. Nah, sebelum kita melakukan foto bersama, alangkah baiknya untuk seluruh partisipan yang berada di sini untuk on kamera. Dokumentasi ini akan langsung dipimpin oleh Kak Jenny Meirani. Pada Kak Jenny, silakan Kak. Ayo teman-teman silakan untuk on kamera dulu dan berikan senyum terbaiknya. Di sini ada 2 slide ya teman-teman. Oke, slide pertama 1, 2, 3. Sebentar. Tetap tahan ya senyumnya teman-teman karena nggak tahu di slide keberapa wajah teman-teman ada. Lalu slide kedua 1, 2, 3. Sudah selesai untuk sesi dokumentasinya, Anggi. Terima kasih Kak Jenny karena sudah jadi sesi dokumentasi. Terima kasih banyak. Nah, langsung saja kita masuk ke materi inti nih. Materi yang kita tunggu-tunggu dari acara sore hari ini, yaitu ada penyampaian materi oleh ketiga pemateri yang sudah dibilang oleh Pak Zia tadi, pemateri yang cantik-cantik luar biasa, yang manis, dan juga yang tentunya juga orang-orang hebat nih. Nah, untuk penyampaian materi ini juga akan langsung dipimpin oleh Kak Jenny. Kepada Kak Jenny, silakan Kak. Terima kasih kepada Anggreni atas kesempatannya. Ada pepatah yang berbunyi tak kenal maka tak sayang. Dan di sini saya akan memperkenalkan diri. Saya Jenny Meirani dari jurusan Ilmu Kelautan angkatan 2018 yang akan menemani waktu teman-teman pada sore hari ini. Disinggung juga oleh Pak Zia, yaitu ada Kak Titania Gianni Kresia angkatan Matematika angkatan 2017, lalu ada Kak Putri Bella Nusantara Matematika 2017 juga, dan ada Kak Apledaria dari Fisika 2017. Nah, di sini izinkan saya untuk share screen PowerPoint dari pemateri. Nah, sebelum masuk kepada penjelasan atau pemaparan materi dari pemateri hebat kita, nah kenapa sih saya mengajak pemateri ini untuk share ke kita? Karena memang tadi juga sudah sempat disebutkan saat program Kampus Merdeka ini banyak sekali rangkaian program. Nah, KBMI ini berubah nama, dulunya itu KBMI ini adalah Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia. Nah, untuk saat sekarang itu menjadi Kegiatan Berwirausaha Mahasiswa Indonesia, yang mana KBMI pada tahun 2021 telah tergabung pada PKMI. Nah, teman-teman pasti bingung dengar istilah PKMI,
apakah sama dengan PKM? Nah, istilah itu berbeda ya. PKM itu program Pekan Kreatif Mahasiswa, sementara PKMI itu program kewirausahaan mahasiswa Indonesia. Nah, di sini saya mau sedikit pamer nih teman-teman. Saat ini saya menggunakan baju PMW tahun 2020 dari Universitas Sriwijaya, yang mana baju ini hanya bagi mereka yang dapat pendanaan PMW tahun 2020. Nah, bisa dikatakan juga PMW itu adiknya dari KBMI ya teman-teman, karena lingkupnya tadi kalau PMW itu sudah bisa dapat dana hibahnya itu dari tingkat kampus atau universitas, sementara kalau KBMI itu harus tingkat nasional. Nah, tidak perlu berlama lagi, kita langsung saja masuk ke pemaparan dari 3 pemateri hebat kita. Langsung saja kepada kakak-kakak pemateri, waktu dan tempat dipersilahkan. Halo, suara saya terdengar jelas? Terdengar kakak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sebelumnya saya dan teman-teman saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Ilmu Kelautan, juga terima kasih kepada Bapak Kepala Jurusan dan juga Ibu dosen pengampu, mungkin ya Bu, sudah memperkenankan kami untuk sharing-sharing hari ini. Nah, jadi kami akan menjelaskan mengenai beberapa hal tentang KBMI, tapi sebelum itu tuh mungkin kami agak spill sedikit mengenai bisnis, apa itu pengertian bisnis, dan nantinya kami ingin lebih konsentrasi kepada diskusi. Jadi mungkin ada banyak pertanyaan dari adik-adiknya itu tuh enaknya tuh lebih fokus ke situ, dibanding nanti tuh kami menyampaikan banyak materi tapi tidak ada yang nyangkut di pikiran adik-adiknya. Baik, langsung saja saya akan memaparkan mengenai beberapa hal, yaitu sharing session with kegiatan berwirausaha mahasiswa Indonesia. Next. Nah, ini KBMI, ini foto-foto kegiatan kami di tahun kemarin. Dan ini ada foto kita bertiga itu sedang mengikuti kegiatan puncak, seperti kegiatan puncak KBMI, yaitu dinamakan KMI Expo. Next. Nah, mungkin di sini ada beberapa adik-adik yang mengikuti KBMI. Siapa nih kira-kira untuk the next KBMI, the next generation? Next. Oke, jadi di sini kita ada beberapa subtema, yaitu pengertian bisnis. Nanti saya sendiri akan memaparkan. Kemudian ada peluang bisnis bagi mahasiswa, produk kompetitif, aturan dan mekanisme. Kemudian ada tip and trick dan yang akan disampaikan oleh saya dan teman-teman saya. Next. Yang pertama itu pengertian bisnis. Lanjut. Nah, ini pengertian bisnis yang secara umum ya, yang saya dapatkan dari Google. Nah, dari pengertian situ tuh adalah bisnis seluruh kegiatan yang diorganisasikan oleh orang-orang yang berkecimpung dalam perniagaan dan industri yang menyediakan barang dan jasa untuk kebutuhan mempertahankan dan memperbaiki standar serta kualitas hidup mereka. Itu menurut Raymond E. Eagles tahun 2005. Sedangkan dari Griffin dan Ebert itu tuh bisnis itu adalah organisasi yang menyediakan barang atau jasa dengan maksud untuk mendapatkan laba. Nah, dari dua pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa bisnis sendiri itu tuh kegiatan organisasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menciptakan barang atau jasa untuk mendapatkan keuntungan dalam meningkatkan kualitas hidup. Next. Nah, pengusaha dan entrepreneur. Sebenarnya pengusaha dan entrepreneur, mungkin di sini teman-teman atau adik-adik ada yang memikirkan jika pengusaha dan entrepreneur itu adalah orang yang sama. Maksudnya tuh pengertiannya tuh sama. Pengusaha dan entrepreneur. Maksudnya mungkin pengusaha itu bahasa Indonesianya dan entrepreneur itu adalah bahasa Inggrisnya. Mungkin ada yang menyimpulkan seperti itu. Padahal kedua objek ini sangat berbeda. Sangat berbeda ya, Dek. Untuk pengusaha dan entrepreneur itu jika secara umumnya mereka mereka adalah sama-sama memiliki usaha, tapi mereka memiliki beberapa perbedaan.
Perbedaannya ada di slide selanjutnya. Nah, ini beberapa yang kakak ambil dari beberapa dari sumber untuk perbedaan antara pengusaha dan entrepreneur dari tujuan sendiri. Yang pertama itu dari tujuan. Pengusaha itu tuh biasanya hanya menekankan atau hanya memfokuskan pada tujuan finansial semata. Jadi hanya karena ingin bertujuan pada tujuan mencari keuntungan, yaitu mencari uang sebanyak-banyaknya. Sedangkan jika entrepreneur itu tuh memberikan kesenangan dan kepuasan pada diri sendiri. Dan juga untuk bertujuan untuk orang lain juga tentunya, bukan hanya diri sendiri dari pengusaha itu, tapi juga untuk orang lain. Selanjutnya itu ada sikap dari pengusaha sendiri itu tuh mementingkan bisnis berjalan lancar tanpa hambatan. Nah, jadi dari sikapnya sendiri pengusaha itu tuh inginnya tuh bisnisnya itu tetap berjalan tanpa hambatan, lancar-lancar saja. Dia akan fokus karena fokus tadi tuh fokus kepada finansialnya saja. Nah, sedangkan entrepreneur itu tuh terus menyesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman. Nah, selanjutnya pada risiko, dalam menghadapi risiko, pengusaha itu tuh melakukan perhitungan dan menjalankan bisnis. Nah, biasanya pengusaha itu tuh benar-benar memperhitungkan untung dan ruginya. Kira-kira untung yang terbesar itu apa dan untung yang terkecilnya gimana, dan biasanya risiko itu tuh para pengusaha ini nih risikonya itu tuh agak dihindari, mereka agak hindari. Jadi mereka tuh kayak nggak mau rugi gitu. Jadi sedangkan pada entrepreneur itu tuh mengambil resiko yang tinggi. Mengambil resiko yang tinggi berarti mereka itu tuh sudah siap untuk dirugikan apabila usaha mereka itu tuh tidak berjalan sesuai rencana. Karena mereka tuh mengutamakan passion dari mereka sendiri. Nah, yang paling membedakan itu tuh tentunya dari tujuan, sikap, dan resiko itu tuh berasal dari ide. Dari ide inilah yang membedakan tujuan, sikap, dan risiko ini. Nah, dari ide ini nih, pengusaha itu biasanya akan memilih ide yang sedang tren di sekitarnya dan terlihat memiliki keuntungan yang besar. Jadi kayak apa yang sedang tren sekarang itulah yang akan dijual pengusaha. Nah, sedangkan entrepreneur sendiri itu tuh seorang pencipta ide, produk, atau bisnis pertama kalinya. Jadi dari beberapa poin ini nih kita tentu dapat menyimpulkan apa sih beda dari pengusaha dan entrepreneur secara umum. Tentunya tuh dari poin keempat. Dari poin keempat tuh kita bisa menyimpulkan kalau misalnya dari pengusaha itu tuh yang apa ya, pengusaha itu tuh yang dia jual itu tuh untuk sesuatu yang sedang tren atau kira-kira mengambil keuntungan yang besar. Misalnya nih, siapa saja yang disebut pengusaha, misalnya penjual kelontong atau penjual manisan, mereka itu tuh sudah membeli barang jadi. Jadi mereka tuh akan tinggal menghitung keuntungan saja. Kira-kira apa saja sih keuntungan yang kira-kira membuat mereka tuh punya untung besar gitu. Sedangkan entrepreneur itu tuh adalah orang yang mempunyai inovasi dalam membuat atau menjalankan bisnisnya. Nah, mungkin dari pengertian tersebut teman-teman sudah mengetahui apa perbedaan antara pengusaha dan entrepreneur. Nah, pada kegiatan-kegiatan wirausaha di universitas, terutama di universitas kita, jadi dari pemerintah itu sendiri tuh lebih mengedepankan kita itu tuh untuk menjadi entrepreneur. Misalnya tuh, yes kan, Young Entrepreneur Sriwijaya kan, bukan untuk jadi pengusaha yang biasa, tapi bukan untuk menjadi pengusaha yang biasa, tapi pemerintah tuh inginnya kita tuh menjadi pengusaha yang mempunyai inovasi, yang kreatif. Jadi usaha kita tuh nantinya akan ada berbagai macam. Makanya kenapa usaha yang lolos itu tuh biasanya usaha-usaha yang memiliki inovasi atau berbeda dari yang lain. Biasanya itu yang sering lolos. Mungkin Jenny sendiri punya pengalaman atau
memikirkan inovasi, atau teman-teman yang lain pasti sibuk memikirkan inovasi, karena banyak kan usaha-usaha, pasti kalian tuh cari usaha tuh nggak mau sama yang lain kan, pasti kalian tuh pikirin inovasi apa yang bisa kalian pakai untuk membangun usaha kalian. Next. Nah, selanjutnya itu tuh gimana sih, ada untuk apa sih, untuk membangun usaha itu tuh tentu kita tuh harus tahu peluang bisnis. Nah, untuk penjelasan peluang bisnis ini akan dijelaskan oleh Titania. Kepada Kak Titania dipersilahkan. Baiklah, terima kasih Apleda. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Kak. Baiklah, tadi kan udah dengar nih pengertian bisnis dari Kak Apleda. Sudah tahu mahasiswa tuh di mana sih letak seorang pembisnis kah atau entrepreneur kah? Nah, di sini Kakak mau ngejelasin mahasiswa nih di mana sih letaknya, perannya di mana, dan gimana mendapatkan peluang bisnis yang cocok untuk mahasiswa. Slide selanjutnya. Mahasiswa adalah sosok entrepreneur bangsa. Kenapa? Tadi kan kita udah tahu, dijelasin oleh Kak Apleda tadi, bahwa seorang entrepreneur tuh memiliki hal ide. Bukan hanya ide, tetapi inovasi juga. Nah, kita harus tahu apa tuh pengertian ide dan inovasi. Ide kreatif adalah sebuah gagasan yang ada pada individu atau kelompok yang mendorong mereka melakukan beberapa pembaharuan. Sedangkan inovasi, suatu kreativitas, daya cipta, dan inisiatif kuat dapat menghasilkan suatu yang secara materi jauh lebih baik daripada penemuan-penemuan sebelumnya. Nah, di sini nih, mahasiswa tuh tergolong kaum yang selalu mencari ide-ide baru, inovasi-inovasi yang dibilang keren lah. Karena kenapa? Mahasiswa, kaum muda, itu tuh sekarang tuh gadget, internet, semuanya tuh udah di genggaman tangan. Jadi tuh mau mencari ide kreatif tuh searching di internet, buka sosial media, itu tuh udah bisa memunculkan ide-ide kreatif dari mereka. Contohnya gini, mahasiswa tuh kalau dikasih hal A, pasti dia bisa mikirnya B, C, D, E. Karena apa? Ini kemarin aku lihatnya di TikTok, bisa diubah jadi B, bisa diubah jadi C, dan D, dan selanjutnya. Dan dia pasti berpikir kayak gini, kalau kita aplikasikan ke sini, bisa nggak kita aplikasi ke bentuk C, cocok nggak? Kayak gitu. Itulah kenapa mahasiswa adalah sosok entrepreneur bangsa. Slide selanjutnya. Nah, kenapa dibilang entrepreneur? Gini, ini ada contoh ya. Ini bedanya businessman dengan entrepreneur. Kalau businessman lu dikasih semangka 1 potong, dijualnya harga 1 potong tuh anggaplah 2.000. Dijualnya kembali dengan harga misalnya 2.500. Otomatis keuntungan yang dia dapatkan 500 kan? Itu businessman, seorang pembisnis. Sedangkan entrepreneur tadi, ini ada 1 potong semangka dengan modal harganya tadi 2.000. Gimana kita ubah dia ini jadi produk yang inovatif atau produk yang kreatif yang memiliki nilai jualnya lebih. Ini tadi contohnya di sini ini dijadiin jus semangka. Nah, kalau kita jadiin jus semangka, otomatis harganya naik kan. Misalnya kita jual dengan harga 5.000 1 cup. Dari 1 potong semangka tadi bisa dijadi 1 cup 1 cup jus semangka, dari harga 1 potong 2.000 menjadi harganya 5.000. Otomatis keuntungan yang dia dapat 3.000 kan. Nah, jadi itu beda kreatif, bedanya seorang bisnisman dengan entrepreneur tuh di sana letaknya.
Jadi kita tuh di sini nih udah terbuka nggak? Kita tuh mau jadi pembisnis atau entrepreneur kayak gitu. Slide selanjutnya. Nah, misalnya kan tadi sudah mahasiswa menjadi seorang entrepreneur bangsa. Di sini Kakak rangkum menjadi 5 cara menemukan peluang bisnis bagi mahasiswa. Yang pertama, melakukan riset. Melakukan riset tuh apalagi kita nih dari MIPA kan, dari yang dikit-dikit harus kita cari, kita telaah, kita riset apapun semuanya. Kan cocok nih melakukan riset dulu, kayak gitu. Karena apa? Kalau kita tidak melakukan riset, kita tidak tahu apa yang mau kita jual, apa yang mau kita jual dengan mereka, apa yang cocok di daerah ini, apa yang cocok di daerah sana, apakah kita jualan di sini cocok atau tidak, kan itu membutuhkan riset. Riset itu tidak harus selalu melakukan penelitian, namun dengan searching informasi di manapun, selalu berdiskusi sesama kita atau sesama teman-teman, itu kan bisa juga melakukan riset. Tapi emang tidak ilmiah, kayak gitu. Yang kedua, serap ide dari permasalahan seseorang. Nah, kenapa serap ide dari permasalahan seseorang? Seorang entrepreneur atau bisnis kayak gitu, dia itu tuh mencari suatu permasalahan yang bakal dicari solusinya, solusi yang cocok, yang bagus. Contohnya gini, mahasiswa Unsri rata-rata mager keluar untuk belanja, mager keluar maunya yang praktis. Kalau jajan tuh maunya kalau bisa langsung di depan pintu kamar tuh langsung datang gitu kan. Atau kalau mau belanja tuh aku pengen belanja baju atau belanja celana kayak gitu, kalau bisa tuh langsung diantar, enggak perlu repot-repot ke pasar milih-milih nawar kayak gitu kan. Nah, itu tuh jadi itu kan masalah di mahasiswa. Tapi kita sebagai entrepreneur nih, masalah ini kita harus cari solusinya kayak gitu. Nih apalagi kan mahasiswa Unsri nih, kakak terdahulu tuh udah buat aplikasi Gojek Kampus, Unsri Drive kayak gitu kan. Itu peluang bisnis. Bayangkan hanya memodalkan aplikasi lain yang dimodifikasi, diinovasi, bisa juga jadi sarana seperti Gojek atau Grab kayak gitu kan. Nggak harus wow seperti Gojek, Grab yang kita harus luncurkan aplikasi di Play Store atau yang di App Store kayak gitu kan. Apalagi sekarang udah muncul Unsri Drive yang kayak gitu tuh WhatsApp kan. Jadi semakin berinovasi dari yang lain, sekarang udah WhatsApp, nanti apalagi kayak gitu kan. Selanjutnya belajar dari bisnis yang telah sukses. Ini sangat menjadi pelajaran untuk kita, di mana bisnis yang sukses itu pasti bermula dari kegagalan-kegagalan yang telah mereka lakukan. Nggak ada bisnis yang langsung sukses. Kakak sendiri yang udah mendapatkan inkubasi dari PMW 2019, 2020 sampai KBMI, nggak langsung kayak sekarang bisa ikut ini, jualan itu, kita join ini, tidak. Dari yang jualannya cuman nawarin ke teman, kita waktu dapat dana inkubasi kita itu jualan ke luar, udah dapat lagi ini jadi jualan kemana-mana, udah bisa ke seluruh Sumatera sekarang kan. Itu tuh hal-hal yang perlu kita belajarin dari bisnis-bisnis yang telah sukses kayak gitu. Jangan lihat cover yang sekarang, wih sudah sukses, enak, ini. Bukan itu yang dipelajarin, tapi perjalanan mereka, behind the scene mereka kayak gitu. Selanjutnya pelajari kekurangan pesaing. Nah, di sini pelajari kekurangan pesaing. Misalnya gini, kita mau jual mie ayam di Unsri, tapi yang jual mie ayam udah banyak. Nah, kita nih udah ngerasa, wah ide kita nih keren nih, belum ada yang jual. Tapi gimana kita mau meng-up-kan produk kita mie ayam ini biar
bisa bersaing nih dengan toko yang udah ada, kayak gitu kan. Nah, masa gini, walaupun ide kita kreatif nih, ide kita wow, tapi belum ada dikenal orang, satu orang nggak butuh kayak gitu kan. Mereka cukup yang ini aja sih, udah biasa makan di mie ayam, misalnya mie ayam depan Unsri kayak gitu kan. Aku udah cocok nih rasanya kayak gitu, aku udah mau coba-coba. Kayak mana kita meyakinkan orang kayak gitu? Kita pelajarin kekurangan itu. Misalnya toko mie ayam terkenal di Unsri ini, dia tidak menyediakan layanan antar. Kita menyediakan layanan antar, itu yang kita telaah kekurangannya tadi. Misalnya mereka buka cuma dari jam 6, jam 7 pagi sampai jam 4 sore, selebihnya nggak jualan. Kita jualan di posisi itu, kayak gitu. Nah, gini, kan kalau mahasiswa tuh kalau mager ya, pasti dia beli, pasti makanya dicarinya mie, kayak gitu kan. Entah malam-malam, entah lagi ngumpul dengan kawan di kosan, woi kita beli mie ayam deh, kayak gitu. Jadi kita pelajarin kekurangan pesaing. Selanjutnya ikuti perkembangan tren. Harus ikuti deh perkembangan tren tuh karena dia selalu pembaruan, selalu mengalami update kayak gitu. Kita ikutin tren ini. Gini, misalnya mie ayam nggak tren lagi. Kita mau jualan mie ayam. Kita misalnya tren sekarang mie ayam misalnya bakso nih pakai topping misalnya kayak gitu. Atau misalnya, jadi kita misal mie ayam biasanya toppingnya gini aja, kita tambahin topping. Misalnya topping lagi tren tuh pakai suki, mie ayam pakai suki kayak gitu kan. Aneh pasti didengar orang, ih mie ayam pakai suki kayak gitu kan. Karena lagi tren kan suki kayak gitu. Nah, ya tapi yang harus logis, yang harus cocok. Jangan misalnya mie ayam ditambah suki ternyata udah enak kan sama baik kayak gitu. Oke, slide selanjutnya. Nah, ini setelah kita tahu peluang tadi, kita pelajari 5 peluang tadi, kita ke produk kompetitif. Nah, produk kompetitif ini nih yang menekankan kita bagaimana sih kita udah ada ide, udah mau dijualin gimana sih biar kompetitif di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah persaingan yang lain. Nah, yang ini bakal dijelasin oleh Kak Putri Bella Nusantara. Kakak kembali ke Putri Bella Nusantara. Terima kasih kepada Titania. Apakah suara kakak terdengar? Terdengar, Kak. Baik. Dalam membangun, langsung aja ya, langsung ke materinya. Dalam membangun suatu usaha, kita memerlukan suatu produk penjualan yang dapat bersaing dengan usaha yang lain. Namun sebelum itu, tadi kan udah dibahas sama Titan, kalau ide usaha itu apa, ide produk itu apa. Nah, di sini kakak bisa ditekankan kembali sehingga kalian lebih mengerti dan lebih mencari tahu tentang peluang yang ada di lingkungan kalian. Nah, pertama itu bisa ke pengertian. Ide usaha merupakan gagasan atau pemikiran yang baru dalam menciptakan suatu produk atau jasa yang berpotensi menjadi sumber keuntungan dan memiliki peluang yang besar. Nah, sebelum kita membangun suatu usaha, ide usaha ini merupakan langkah awal bagi kalian untuk membangun suatu usaha. Jadi, ide usaha ini harus memang benar-benar kuat dari kalian. Untuk itu, kakak udah mencari tahu apa nih strategi biar memunculkan ide usaha yang bagus buat dijadikan sebagai usaha agar bisa berkelanjutan seperti itu. Jadi yang pertama itu ciptakan sesuatu yang baru dan berbeda dari yang lain. Kalau dipikir ya, emang sulit banget gak sih kalau kita itu membuat sesuatu yang baru tapi itu beda sama yang lain. Tapi ini bisa menjadi motivasi bagi kita sebagai wirausaha untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan produk yang kita bakal buat. Namun tadi udah dijelasin sama Titan, ide usaha itu bisa didapatkan dari banyak hal. Contohnya bisa dari diri kita sendiri, dari teman kita, dari masalah sosial, juga bisa dari hobi kita apa. Terus bisa juga dari tren sekarang dan kelemahan dari bisnis orang lain. Nah, misalnya nih, kita ambil contoh permasalahan sosial. Kan lihat kan, kalau misalkan Indonesia ini banyak menghasilkan sampah, dan dari sampah ini Indonesia
menjadi peringkat kedua penghasil sampah terbesar di dunia. Nah, dari sini kita udah dapat idenya, yaitu dengan misalkan kalian punya kreativitas kreatif untuk memproduksi suatu barang, misalkan gelas yang bisa dimakan setelah digunakan dengan buatnya itu bahannya itu dari rumput laut atau dari jelly kayak gitu. Jadi ide usaha kalian itu permasalahan tadi bukan aja kalian dapat ide usahanya, tapi juga dapat meringankan atau mengurangi sampah lingkungan. Dan bisa juga misalkan kalian dapat ide usaha itu dari diri kalian sendiri atau teman-teman kalian. Misalkan nih di MIPA tuh kan ada tuh yang jualan cilok. Nah, pasti kalian suka banget nih makan cilok. Nah, misalkan kalian ada komplain tentang cilok ini, kok ciloknya gini-gini aja ya, kok rasanya kok kayak gini terus kayak gitu. Jadi dari sini kita juga bisa dapat ide usahanya dengan produk yang sama, tapi kita mau inovasi lagi, misalkan dengan varian yang banyak. Dengan cilok ini kalian isi dengan keju atau isi dengan ayam atau udang, sehingga produk kalian ini memiliki banyak varian dan tidak pelanggan kalian tuh nggak bosan sama produk kalian kayak gitu. Jadi kalian itu harus jeli-jeli dalam melihat peluang usaha di setiap keadaan. Yang kedua yaitu sesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Ide usaha itu bisa juga bergerak dari target pasar atau konsumen. Nah, kita bisa mengamati kebiasaan dari konsumen itu sendiri. Misalkan di Layo ini kan kebanyakan mahasiswa, dan mahasiswa itu biasanya tuh ya banyak kegiatannya, belum lagi praktikum, ilmu kelautan pasti banyak banget tuh praktikumnya. Terus udah itu belum mata kuliah yang padat, kemudian belum lagi organisasi, jadi nggak ada waktu buat leha-leha kayak itu. Jadi mereka ini lebih suka untuk mencari produk yang lebih praktis, lebih cepat. Dan mungkin kalau misalkan di makanan itu lebih enak, lebih banyak, lebih murah kayak itu kan. Nah, kalian dan kebetulan kalian ini nih misalkan hobinya masak. Jadi dari sini juga kalian bisa mendapatkan ide usaha, yaitu misalkan kalian membuat catering atau kalian membuat cemilan. Nah, dari ide usaha ini kalian bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Kemudian bisa lanjut ke slide selanjutnya. Bisa lanjut ke slide selanjutnya. Kemudian setelah kita dapat tadi peluangnya, terus dapat juga idenya, dapat juga konsumennya siapa, kayak gitu kan. Nah, ini adalah keunggulan. Kalian juga harus tahu nih, keunggulan apa yang dapat kalian tonjolkan dalam sebuah produk kalian. Nah, sebenarnya kalau keunggulan itu bisa didapat dari berbagai aspek ya. Ini kakak cuman membahas 4 aspek aja. Yang satu yaitu kualitas. Kualitas merupakan seberapa baik sebuah produk sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Kualitas ini bisa menjadi keunggulan kalian. Misalkan, kalau kualitas produk kalian ini baik, maka pelanggan ini bakal puas, nggak bakal kecewa dengan produk kalian, dan mungkin dia bakal beli lagi produk kalian dan kemudian bisa merekomendasikan produk kalian kepada orang lain kayak gitu. Sehingga penjualan kalian juga bisa meningkat karena kualitas produk kalian itu meningkat. Kemudian yang kedua yaitu desain atau kemasan. Desain atau kemasan itu lebih ke desain atau kemasan itu lebih ke packaging atau penampilan ya. Jadi desain atau kemasan itu, dari kemasan ini kita juga bisa menjadi keunggulan karena biasanya sebelum pelanggan itu membeli produk kita, biasanya dia tuh lihat dulu menarik atau enggak sih produk ini, bagus atau enggak sih produk ini. Kalau misalkan dia bagus, menarik, itu bakal dibelinya. Tapi kalau misalkan itu jelek, cuman dibungkus pakai kresek, itu pasti agak ragu-ragu lah kalau kita mau beli kan. Jadi kita itu harus menaruh perhatian lebih terhadap desain atau kemasan di setiap produk kita. Kemudian keistimewaan. Keistimewaan merupakan karakteristik yang melengkapi fungsi dasar produk. Keistimewaan itu misalkan nih, kan
kita membuat usaha minuman, misalkan minumannya itu misalkan jeruk peras. Di Layo kan udah banyak banget nih minuman jeruk peras, dan biasanya kalau minuman jeruk peras itu cuman polos saja, kayak misalkan jeruk peras terus dikasih air terus dikasih sama es batu. Nah, misalkan di jualan kalian ini kalian kasih topping, kayak misalkan ada rumput lautnya, atau misalkan ada nata de coco, atau ada jelinya. Nah, itu bisa menjadi keistimewaan dari produk kalian, bisa menjadi pembeda dari produk orang lain, kayak gitu, ciri khas dari produk kalian, dan itu menjadi nilai tambah tersendiri dari usaha kalian. Dan keistimewaan ini bisa juga kalian dapatkan, kalian tonjolkan dari manfaat produk kalian. Misalkan dari minuman dari jeruk peras tadi, itu kan misalkan kalian buatnya itu emang dari jeruk peras alami, jeruk yang alami, jadi lebih sehat. Terus di saat pandemi ini misalkan lebih memerlukan asupan vitamin yang lebih, jadi pas banget tuh kalau misalkan kalian menjadikan itu menjadi keistimewaan produk kalian daripada minuman kemasan yang lain yang misalkan banyak pengawetnya atau yang lain kayak gitu. Kemudian yang keempat itu ragam varian produk. Menambahkan varian produk menjadi suatu yang menjadi nilai lebih dari suatu usaha. Menambahkan varian produk itu bisa menjadi unggulan kita. Biasanya makin banyak varian produk yang kita tawarkan pada konsumen, daya tarik untuk konsumen membeli produk kita itu akan semakin besar atau meningkat, karena biasanya mereka itu kayak penasaran. Kalau misalkan makanannya itu udah yang satu enak, pasti yang varian-varian lain dia mikirnya bakal enak juga. Jadi itu merupakan daya tarik tersendiri dari kita untuk konsumen. Boleh slide selanjutnya? Nah, ini di slide selanjutnya ini ada aturan dan mekanisme KBMI yang bakal dijelaskan oleh Kak Apleda. Kepada Kak Apleda kami persilakan. Baik, terima kasih untuk Bella. Mungkin adik-adik atau teman-teman agak bingung ya, pematerinya ngoper-ngoper ya tiap poin. Nah, jadi namanya kita bertiga adalah tim dan kita saling melengkapi. Jadi kami menyajikan materi yang berbeda dari yang lain ya, biar ide kreatif tadi ya, ide kreatif dan inovatif. Jadi agak berbeda. Biasa nggak apa-apa Kak. Yang penting outputnya nanti yang datang ke agenda ini bisa paham gitu dari terkait KBMI. Jadi nggak apa-apa mau bagaimanapun penyampaiannya Kak. Jadi bulan atau saling melengkapi lah. Jadi kita menyampaikan apa yang memang kita masing-masing mengerti. Nah, sekarang Kakak menjelaskan tentang intinya nih. Kan temanya tadi tuh kayak tema acara kita ini tuh pengenalan tentang KBMI kan. Jadi Kakak menyampaikan mengenai KBMI. Nah, KBMI itu tuh singkatan yang tahun ini nih berubah lagi singkatannya, Kegiatan Berwirausaha Mahasiswa Indonesia. Karena sebelumnya singkatannya itu adalah Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia. Tapi apapun singkatannya, yang terpenting isinya tetap sama, yaitu kegiatan dari Kementerian Pendidikan untuk mahasiswa di Indonesia. Next, Dek. Nah, tadi kan sebenarnya di judul itu ada aturan dan mekanisme. Jadi Kakak tuh menjelaskan mengenai mekanisme di sini. Karena sebelumnya aturan dari KBMI itu sendiri itu ada di panduan ya, ada di panduan seperti harus mahasiswa aktif, harus punya usaha yang sudah berjalan dan usahanya itu terbukti berjalan selama beberapa kurun waktu yang telah ditentukan untuk bisa masuk ke KBMI ini. Nah, sekarang Kakak menjelaskan mekanisme KBMI. Jadi dari mekanisme KBMI, yang pertama itu tuh seleksi tingkat universitas untuk kita tuh mendapatkan akun. Jadi di tahun Kakak kemarin itu tuh seleksi tingkat universitas itu tuh ada sekitar 14 kalau tidak salah, 14 usaha yang mendaftar untuk KBMI.
di Universitas Sriwijaya ini Dek, untuk di Universitas Sriwijaya itu tuh daya tampungnya kemarin itu tuh 10, ada 10 sekitar 10, jadi 10 perwakilan dari Universitas Sriwijaya. Nah, di seleksi tingkat universitas ini kemarin usaha-usahanya itu tuh dilakukan melalui presentasi. Jadi usaha masing-masing yang mempunyai usaha itu tuh presentasi dari ke-14 kelompok ini. Jadi ke-14 kelompok ini melakukan presentasi dan diseleksi oleh Unsri. Nah, untuk di tahun ini kalau tidak salah daya tampungnya ada 20 ya, Dek. Ya, Dek Jen. Kalau tidak salah ya, untuk tahun ini agak banyak, 20 ya. Jadi iya Kak, benar 20 tim dari Unsri Kak. Ya, jadi teman-teman yang semoga banyak dari teman-teman Unsri ini yang berkesempatan untuk ikut KBMI. Kalau tahun kemarin itu tuh yang lolos ke tingkat lolos finalnya lah atau lolos pendanaan itu tuh ada 6 tim, dari 10 tim itu tadi ada 6 tim, dan semoga di tahun ini 20 tim itu tuh bisa 15 kelompok atau berapa dan lebih banyak lah dari tim yang kemarin. Amin. Nah, setelah lulus dari seleksi universitas ini nantinya tuh akan diberikan akun karena untuk mekanisme KBMI sendiri itu tuh kan kita tuh mengisi link form kan. Nah, di situ link form itu tuh terdapat beberapa hal yang harus kita masukkan atau kita inputkan di dalam form tersebut. Nah, ketika sudah diberikan form, selanjutnya kita melakukan pengisian form. Setelah pengisian form, nah di sini nih kita tuh bakal ditentuin lolos atau tidaknya pendanaan. Nah, itu yang tadi Kakak bilang, dari 10 tim yang tahun kemarin itu yang lolos pendanaan itu hanya 6 tim dari Unsri. Nah, selanjutnya sudah lolos dananya, sudah lolos pendanaan, pastinya ada pencairan dana ya. Tidak mungkin lolos pendanaan tidak ada pencairan kan sia-sia ya. Selanjutnya Dek, next. Nah, setelah lolos pendanaan, kita tuh kita kan punya usaha nih yang sedang berjalan. Setelah lolos pendanaan, kita tuh kan pasti punya setelah pencairan, kita tuh ketika kita mendaftarkan ke KBMI, tentu kita tuh punya beberapa hal yang menjadi inovasi atau ide kreatif kita. Kenapa sih kita nih harus dibantu lagi oleh dana KBMI? Pasti kita tuh punya sesuatu nih yang kita tuh butuh dana, kita tuh ingin mengembangkan usaha kita tuh butuh dana, tapi kemarin-kemarin belum ada dana. Nah, ketika kita tuh sudah diberi dana, kan ada tuh alasan kenapa kita tuh harus nih, kita tuh dari dalam diri kita sendiri, kenapa sih saya tuh harus butuh, kenapa sih usaha kita tuh harus dibantu lagi untuk dana, saya tuh mau ngapain, dan saya tuh butuh dana itu untuk apa. Nah, tentu kita tuh menjalankan usaha yang sudah kita rencanakan, sudah kita rancang sebelumnya. Untuk apa sih, kita tuh punya ancang-ancang kan di usaha kita. Setelah lolos dana KBMI, aku pengennya usaha aku bertambah jadi apa, atau tambah ada sesuatu lah yang ingin kalian kembangkan. Nah, setelah kita tuh menjalankan atau mengembangkan lagi usaha, kita tuh punya laporan kemajuan setiap bulan. Nah, jadi dari tahun kakak kemarin kami semua yang 6 tim dari KBMI itu tuh melakukan laporan kemajuan setiap bulan. Biasanya dari Unsri sendiri itu tuh monitoring kami untuk menanyakan laporan, atau sebelum hari pengumpulan laporan, sebelum deadline itu bakal diingatkan untuk pengumpulan laporan. Selanjutnya, sama seperti PMW, kita tuh ada MONEV kan, monitoring dan evaluasi PMW. Nah, di KBMI juga ada, kita tuh monitoring dan evaluasi. Jadi tidak berjauhan dengan PMW, tentunya monitoring dan evaluasi tentang bagaimana usaha kita. Jadi di monitoring evaluasi ini kan secara nasional kan, Dek. Jadi ada monitoring dan evaluasinya itu tuh akan ditanyakan langsung oleh pihak yang mengurus KBMI di pusat. Tapi sebelum itu, dari pihak Unsri sendiri, seperti tahun kemarin, dari Unsri sendiri itu tuh akan melakukan MONEV tingkat universitas terlebih dahulu. Jadi kami dari ke-6 tim itu tuh
melakukan Monef, atau misalnya tuh kayak pembina dari Unsri atau pembina yang membimbing kami di Unsri itu tuh melihat bagaimana sih persiapan kami untuk Monef ke nasional. Kira-kira udah bagus atau belum, bagaimana apa yang kami presentasikan, kemudian apa yang kami berikan nantinya, itu tuh diharapkan istilahnya tuh biar tidak malu-maluin ya, biar tidak malu-maluin. Jadi biar siap. Nah, ketika menghadap ke pusat itu tuh biar siap. Nah, selanjutnya itu tuh setelah kayak persiapannya tuh agak dekat ya. Misalnya tuh dari Unsri itu tuh hari ini dan 2 hari kemudian itu tuh sudah Monef nasional. Tapi untuk pengumuman Monef itu tuh biasanya diberitahu beberapa hari sebelumnya. Jadi apa yang kita presentasikan di Unsri itu tidak akan berjauhan dengan apa yang kita presentasikan di pusat nantinya. Setelah itu tuh ada laporan akhir. Nah, di laporan akhir ini tentunya sekitar kegiatan itu sekitar beberapa bulan setelah monitoring dan evaluasi, sekitar 1 atau 2 bulan lagi kalau tidak salah, itu tuh nantinya akan ada laporan akhir. Nah, kalau di tahun kemarin itu tuh laporan akhirnya itu tuh sekitar bulan Desember. Nah, di laporan akhir ini memuat tentang beberapa hal yang merangkum mengenai laporan kemajuan kita tuh setiap bulan. Jadi di monitoring dan evaluasi ini nih juga kita ada pengumpulan seperti laporan sejauh ini tuh sudah gimana sih usaha kita, tapi tuh belum sampai ke laporan akhir. Nah, di laporan akhir ini tuh kita benar-benar mencantumkan perincian dana, kemajuan, terus tuh untuk usaha kita sendiri tuh apa aja, terus berbagai macam hal lain. Nah, yang paling penting itu tuh di laporan akhir itu tentunya tuh dananya tuh kita gunakan untuk apa saja. Nah, yang selanjutnya yang paling ditunggu-tunggu biasanya di KBMI itu tuh ada expo yang disebut dengan KMI, yang dipoto tadi ya, yang di kakak bilang tadi, yang di pertama tadi KMI. KMI itu tuh Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia. Nah, di tahun yang kemarin itu karena kita pandemi itu tuh berlangsung online. Jadi kami tuh melakukan kegiatannya itu tuh online melalui web Hopin, kalau tidak salah ingat namanya tuh Hopin. Jadi di situ tuh kayak kita tuh membuka stand di tempat kita masing-masing, di depan laptop masing-masing, kita bawa produk kita di depan laptop, terus kita nanti tuh kita akan berkunjung ke usaha orang lain, atau nanti orang lain juga berkunjung ke usaha kita, dan ada juga panitia yang tiba-tiba datang ke tempat kita. Nah, panitia ini nih ketika datang itu tuh tidak memberikan aba-aba, saya ini panitia, mau masuk ke ruangan kamu, tidak. Jadi panitianya tuh masuk seperti pengunjung, seperti teman-teman yang lain. Nah, kayak orang biasa. Jadi kita tuh tidak dapat melihat mana panitia dan mana peserta ketika KMI Expo. Karena KMI Expo ini bukan hanya kegiatan senang-senang saja, karena di KMI Expo itu tuh ada beberapa reward, ada usaha terbaik, atau ada beberapa reward lah yang didapat di Expo ini. Ada stand terbaik, meskipun online tetap dilakukan stand terbaik, karena ketika panitia itu berkunjung, mereka itu tuh akan melihat gimana sih stand kita ketika kan online kan, tapi kita tuh harus memperlihatkan usaha kita meskipun online itu. Nah, itu aja sih untuk mekanisme dari KBMI. Next, Dek. Nah, selanjutnya itu tuh tips dan trik mengikuti KBMI. Nah, tips dan trik itu tuh tentu sangat perlu ya. Untuk melalui tahapan-tahapan tadi tuh tentu kalian tuh harus mempunyai tips dan trik. Nah, tips dan trik itu tuh akan dibagikan oleh Kak Titania. Pada Kak Titania dipersilakan kembali, Kak. Baiklah, terima kasih. Di sini kakak mau ini nih, pasti pada bingung kan? Apa sih untungnya ikut KBMI gitu? Toh cuman dapat duit kayak gitu, mirip PMW kayak gitu kan. Kakak sini mau nambahin, KBMI ini erat dengan kampus Merdeka.
di tahun 2020 kemarin, kakak dan teman-teman 6 anggota yang lolos kemarin adalah tahun pertama yang mengikuti kampus Merdeka. Kampus Merdeka di sini merujuk kemana kayak gitu. Kalau di matematika sendiri nih, kampus Merdeka di sini nih peran dosen pembimbing di sini sangat-sangat berpengaruh. Kenapa? Gara-gara kampus Merdeka ini kita mendapatkan reward. Apa reward itu? Selain dapat dana, kita bisa mengkonversi mata kuliah sebanyak 20 SKS. Kan banyak tuh ya, 20 SKS dengan kita mengikuti KBMI bisa 1 semester kayak gitu. Kita hanya jualan, mengikuti full dari awal sampai akhir KBMI, dikonversikan dengan mata kuliah kita kayak gitu. Nah, peran dosen pembimbing di sinilah yang emang membantu membimbing kita. Karena apa? Kakak-kakak ini bertiga dari matematika sudah menjalankan kegiatan kampus Merdeka ini dengan mengkonversikan kegiatan KBMI ke mata kuliah kami. Contohnya misalnya KKL kami diganti dengan mengikuti kegiatan KBMI ini. Kayak gitu. Jadi itu kampus Merdeka di KBMI ini ada konversi mata kuliahnya. Mata kuliah mana yang berhubungan dengan kewirausahaan atau pelajaran yang emang erat dengan kewirausahaan kita konversikan ke mata kuliah kita. Jadi bisa 1 semester nanti ketika kita lolos ikut KBMI, kita tidak perlu lagi masuk kuliah, namun kita digantikan dengan kegiatan KBMI. Dari laporan tadi, laporan kemajuan tadi, kegiatan kita berwirausaha, sudah kita ikut workshop, suatu kita menerbitkan jurnal, membuat web selama kegiatan KBMI ini, itulah yang menjadi konversi mata kuliah kita kayak gitu. Contohnya dari kakak-kakak di sini, kami ada mata KKN, keluaran kami jurnal dari kegiatan ini, kegiatan KBMI ini kami terbitkan menjadi jurnal kayak gitu. Jadi nilai kita tidak perlu masuk lagi kuliah di tatap muka atau Zoom atau misalnya nanti offline, kita tidak perlu lagi masuk, tapi kita cukup menjalankan dari awal sampai akhir KBMI ini. Itulah bahwa kita bisa mengklaim dari mata kuliah ini menjadi mata kuliah kampus Merdeka kayak gitu. Nah, selain itu tadi kan, selain mendapatkan inkubasi dana, sudah tuh mendapatkan konversi mata kuliah yang sebanyak maksimal 20 SKS kayak gitu kan. Kita juga dapat tadi bisa mengikuti expo, karena tadi dijelasin Kak Apleda, tahun kami kemarin exponya secara online. Misalnya nanti pandemi sudah berkurang, dimungkinkan KBMI di tahun 2021 bakal KBMI itu exponya offline kayak gitu. Tapi kan kita belum tahu kan, pandemi masih terus, tapi kita berharap pandemi hilang, semua kegiatan berjalan normal, jadi kembali ke sebelum-sebelumnya kayak gitu kan. Soalnya di sini selain kita mendapatkan yang tadi konversi mata kuliah, dana inkubasi, relasi kita ke mahasiswa seluruh Indonesia tuh bertambah. Kan ada kemarin ketemu pas expo, datang ke stand kita orang IPB kayak gitu kan, dia bertamu dan lihat produk-produk kita kayak gitu kan. Suatu kita lebih tahu, oh ternyata mahasiswa di Indonesia ini memiliki ide kreatifnya tuh luar biasa kayak gitu, yang tidak pernah kita tahu. Pas kita lihat, pas bertemu dengan mereka, berbincang dengan mereka, kita mendapatkan relasi dan ide-ide yang baru yang emang kalau kita bilang tuh wow kayak gitu kan, dari kegiatan KBMI ini. Sebenarnya KBMI ini mengutamakan
melakukan usaha yang telah berjalan minimal 6 bulan. Nah, itulah kakak akan membahas di tips dan trik mengikuti KBMI. Yang pertama nih, usaha telah berjalan minimal 6 bulan. Usaha yang telah kita lakukan nih, apalagi yang adik-adik atau teman-teman yang udah pernah ikut PMW nih, kan udah jalan nih kan usahanya, itu kita bisa ikut KBMI ini. Sebenarnya selain KBMI kita nih ada ASMI. Bedanya KBMI dan ASMI ini, KBMI dia tuh usaha yang 5 bidang: minuman, makanan, industri kreatif, teknologi, dan jasa. Sedangkan ASMI adalah usaha yang berbasis digital. Jadi misalnya kita ini ada usaha ya, udah jalan 6 bulan. Kita juga usahanya berbasis digital, kita bisa ikut dua, KBMI dan ASMI kayak gitu. Nah, mana yang mendapatkan inkubasi kan menguntungkan kita juga. Misalnya kita bisa double kan, ikut KBMI juga, ASMI juga kayak gitu kan. Slide selanjutnya. Cari keunggulan usaha Anda. Kan kita ini udah jualan ya, udah berusahanya tuh udah 6 bulan misalnya, apa udah 1 tahun. Pasti kita tuh harus mencari keunggulan kita gimana. Para panitia atau para reviewer di KBMI ini nih milih proposal kita. Jadi yang terpilih, karena gini, KBMI ini memfokuskan usaha yang benar-benar memiliki keunggulan. Selain udah berjalan 6 bulan, dia harus memiliki keunggulan. Beda dari yang lain. Inovatifnya tuh emang dilihat, serta kebermanfaatannya. Karena apa? KBMI ini menekankan social planner, planner atau entrepreneur yang memiliki jiwa sosial. Ini sangat-sangat yang menjadi poin utama, karena kita bisa lihat di pedoman di tujuan mulia di KBM ini lumayan tinggi, 10% penilaiannya, atau 20% sekitar itu. Jadi carilah keunggulan usaha kita yang emang benar kita yang memilikinya kayak gitu. Misalnya kita mau jualan mie ayam, tapi kita mie ayam biasa, tidak ada keunggulan, tidak ada inovasi, tidak ada kebermanfaat ke masyarakat, bisa jadi proposal yang kita ajukan tidak diloloskan, malahan bisa saja gugur di awal di Unsri kayak gitu kan, karena kita melakukan tahap ini seleksi di Unsri dulu, baru bisa ke nasional. Next selanjutnya. Buat lampiran atau lampiran form isian atau proposal yang menarik. Kenapa kakak bilang buat lampirannya yang menarik? Karena untuk proposal sendiri di KBM ini, mereka isian, mirip Google Form, kayak gitu. Mereka tidak membuat proposal yang kayak kita PKM, yang kita jadiin PDF, tidak. Mereka buat form isian yang kita isi secara manual. Baru lampiran-lampiran ini yang kita masukkan secara mandiri. Lampiran ini kayak foto produk, keunggulan produk, lampiran keuangan, kayak gitu. Di sinilah kita harus buat menarik semenarik mungkin. Misalnya di tampilan produk kita, jangan produk yang kayak kita biasa-biasa saja, kayak PMW. Karena pengalaman kakak kemarin di KBMI 2021 dari matematika saja yang mengumpulkan untuk ikut seleksi di Unsri, kebanyakan mereka masih berfokus ke proposal PMW. Karena kita tahu proposal PMW ini masih rancangan usaha yang diangan-angan, yang belum pernah terrealisasikan kayak gitu. Sedangkan KBM ini adalah usaha yang udah jalan 6 bulan. Kalau masih diangan-angan, di mana reviewer yakin bahwa usahanya udah jalan 6 bulan kayak gitu. Nah, jadi itu membuatlah lampiran ini yang semenarik mungkin, jangan kayak asal-asalan. Biarlah kak, asal-asalan baik, yang penting buat gitu. Jangan. Karena sayang, kalian udah capek-capek begadang, udah capek-capek gini, udah niatkan, enak, pagi aku dapat KBM ini, aku dapat ini, tapi kalian kerjanya tidak maksimal. Gitu. Selanjutnya. Laporan keuangan yang realistis. Kenapa kakak bilang realistis? Dilihat dari laporan di 2021 kemarin, yang baru kapan ya kemarin yang ngumpul,
banyak yang melampirkan dananya tuh gini, kan dia tuh ada dana yang tersedia dengan dana yang dibutuhkan. Dana yang tersedia mereka satu juta nih, usaha mereka ada dana cuma 1 juta, mau pengembangan mau minta dana 20 juta. Jadi kayak realistiskah kayak gitu? Nah, mau buat gimana ini usaha dari yang tadi 1 juta ke langsung 20 juta kayak gitu kan. Jadi buatlah laporan keuangan itu yang emang realistis, yang oke nih, dana ada 5 juta, kita mau pengembangan, kita mau beli mesin, kita mau nyewa ini. It's okay kalau kita mau minta duit 15 juta atau 20 juta kayak gitu. Karena kita yakin dari uang kita yang kurang ini, yang 5 juta ini masih kurang 15 juta atau masih kurang 20 juta, bakal bakal membantu kita, usaha kita yang ini nih, yang masih kurang ini, berkembangnya itu tuh lebih pesat kayak gitu. Nah, dari yang cuma usahanya masih kelontong di rumah, dengan bantuan dana KBM ini kita udah bisa nyewa ruko misalnya kayak gitu, atau nyewa toko yang kecil-kecilan yang masih kayak sanggup bulanannya tuh misal berapa kayak gitu, atau ada yang sekitar berapa kayak gitu kan. Di sini harus laporan keuangan realistis, karena apa? Ini nasional, adik-adik, ini nasional, bukan tingkat unsri. Ini nasional yang reviewernya bukan dari dosen kita, bukan dari yang masuk dari unsri, ini dari nasional yang emang benar-benar paham laporan keuangan, yang benar-benar paham gimana usaha yang sehat tuh gimana laporan keuangannya. Gitu. Next selanjutnya, pembagian job desk. Di sini kayak ketua, wakil, dan sekretaris itu emang harus jelas, job desk-nya emang jelas. Kayak misalnya ketua sebagai pemantau apa kayak gitu kan. Kan kalau kita jelaskan, ketua sebagai pengkoordinir jalannya usaha mulai dari produksi barang hingga distribusi kayak gitu. Sedangkan wakil bekerja sebagai mungkin kepala desain atau sebagai admin sosial media. Jelas, pembagiannya jelas. Jangan kayak secara umum ketua sebagai pengkoordinir segala hal. Nggak jelas kan, segala hal ini apa kayak gitu. Di sini nih emang harus ditekankan, pembagian job desk-nya emang jelas, harus jelas. Jangan dianggap ini biasa-biasa saja kayak gitu. Selanjutnya, usaha Anda harus memiliki target yang jelas. Ya, pertama tuh kebermanfaatan di masyarakat. Karena tadi KBM itu menekankan socialpreneur yang bermanfaat di masyarakat. Karena apa? Kalau pemerintah tuh mau mahasiswa ini setelah lulus ada gawean, ada kegiatan, ada usaha kayak gitu. Nah, yang bisa membantu masyarakat. Bukan dengan istilah yang dulu-dulu sering pernah dengar, ketika kita lulus atau ketika kita tamat wisuda, welcome pengangguran. Kan kita tuh jangan mahasiswa mikir, ya Allah welcome pengangguran, ya Allah sudah kayak 3 tahun sekolah, mbak lulus langsung welcome pengangguran. Tidak. Maksud dari pemerintah ini, ketika dibuat kegiatan ini, dibuat kayak KBMI, ASMI dan lain-lainnya, membantu mahasiswa-mahasiswa yang memiliki potensi untuk berwirausaha. Karena apa? Seorang wirausaha tuh yang bagus itu bukan mencari profit setinggi-tingginya, namun menjadi pengusaha yang bisa bermanfaat di masyarakat. Dengan apa? Membuka lapangan pekerjaan atau membantu sesama mahasiswa. Misalnya kayak kakak punya usaha tentang industri kreatif, kakak ketika pesanan banyak, kakak butuh tenaga nih, tenaga SDM-nya tuh harus banyak. Jadi kakak panggil mahasiswa-mahasiswa yang memiliki hobi itu kayak gitu. Nah, kayak gitu. Jadi kan kebermanfaatan itu tuh selain kita menjadi pengusaha yang mencari profit setinggi-tingginya, kita juga bermanfaat di masyarakat. Jadi double gitu. Usaha yang sehat ini bukan usaha yang main-main. Kakak selalu dengar ada yang bilang aku ikut PMW cuma nak minta duitnya baik. Nak ngambil duitnya baik. Ya, atau usaha ini udahlah usaha kita ini buka di awal-awal deh.
kaget ujung-ujungnya udah usah gitu lanjutin kayak gitu. Nah, nggak bakal ditanya lagi. Salah. KBMI tidak bisa. KBMI menekankan ketika usaha ini tidak jalan, bakal sisa uang tadi bakal dibalikan. Sisa uang yang tidak dijalankan akan dikembalikan. Kayak gitu. Jadi harus ingat KBMI ini bukan untuk ajang kita main-main yang aku usahanya tuh awal-awal baik, kaget udah laporan selanjutnya udahlah, udah usah lah kayak gitu kan. Jangan kayak gitu. Produk yang kreatif dan inovatif. Yang tadi Kak jelasin yang di awal, produk usaha kita tuh emang dilihat kreativitasnya inovatif. Selain kita buat proposal sebenarnya yang utama tuh kita buat proposal. Satu yang kedua tuh produk kita kreatif tidak kayak gitu. Nah, inovatif tidak kayak gitu kan. Kalau biasa-biasa saja bisa saja gugur kayak gitu. Nah, jadi carilah yang emang ciri khas kita kayak gitu. Nah, yang beda dari yang lain kayak gitu. Nah, memiliki rencana ke depannya. Kan selain kita mau jualan, kan kita tuh tidak mungkin jualan tuh stuck di situ baik. Kita tuh harus melakukan rencana-rencana ke depan. Nah, SWOT-nya kayak gitu kan. Kalau di bisnis kayak gitu. Jadi emang harus diperhatikan apa BMC-nya kayak gitu kan di apa usaha kita, soalnya pasti yang ikut PMW kemarin ada kayak buat BMC dah. Tidak, yang PMW tahun kemarin kalau tidak salah ada bisnis canvas. Iya Kak, ada Kak. Nah, di situ kan bisa dilihat kita nih ada rancang ke depannya di situ kayak gitu. Apa usaha kita ini emang benar-benar memiliki yang cocok jalan gitu kan. Next selanjutnya. Nah, ini ada kata-kata winner don't do different things, they do things differently. Tidak ada hasil berbeda untuk cara yang sama. Seorang pengusaha tidak melakukan cara yang monoton. Dia harus selalu berbeda karena pasti cara yang berbeda menghasilkan hasil yang berbeda. Gitu. Tidak mungkin kan kita mau jalan ke Unsri misalnya pakai jalan kaki misalnya kan, dengan kita naik motor pasti kalau kita jalan kaki lebih lama dari naik motor kan, pasti beda, tidak mungkin sama kayak gitu kan. Jadi itu terapilah itu kayak gitu. Nah, jadilah pengusaha yang emang benar-benar memiliki jiwa yang kebermanfaatan, ke jiwa kita mau berubah, jiwa apa kayak gitu. Nah, dan satu lagi, semua keberhasilan itu tidak lari dari kerja tim, sudah tuh komunikasi yang lancar serta peran-peran teman-teman, orang tua dan dosen pembimbing yang selalu membantu kita gitu kan, karena nggak ada usaha atau kegiatan apapun berjalan dengan sendirinya. Next selanjutnya, Kakak rasa dari Kakak cukup. Kakak mohon maaf kalau ada yang salah, Kakak kembaliin ke Jenny. Terima kasih. Iya Kak, terima kasih kembali. Nah teman-teman, itu tadi beberapa materi ya. Materi yang pertama tadi mengenai pengertian bisnis yang ternyata berbeda dengan entrepreneur. Lalu yang poin keduanya peluang bisnis bagi mahasiswa. Poin ketiga produk kompetitif. Poin keempat aturan dan mekanisme pada KBMI. Nah untuk aturan tadi bisa diakses ya di internet buku panduannya. Lalu yang terakhir atau yang kelima ada tips and trick mengikuti KBMI. Nah tadi kakak pemateri udah ngejelasin nih. Nah kita beralih ke sesi tanya jawab. Di sini saya selaku moderator akan memandu, yang mana teman-teman boleh langsung menanyakan dengan unmute dan juga bisa melalui kolom chat. Nah ini udah ada yang bertanya ternyata Kak. Dari Ade Siswanto. Izin bertanya Kak. Pertanyaannya sederhana banget. Usaha kakak ya dulu yang lulus di KBMI apa aja? Biar ada gambaran. Terus keunggulan dari usaha kakak apa? Boleh langsung dijawab Kak? Baiklah, Kakak bantu jawab ya.
Usaha kakak di KBMI yang lulus itu di bidang industri kreatif, yaitu Unik Hijab, di buket, hand buket, flower gift, dan sejenisnya, semacam kayak gitu. Keunggulan yang kami unggulkan tuh apa? Kami memanfaatkan barang-barang bekas. Pasti ada kepikiran bahwa styrofoam makanan yang kita pakai biasanya itu yang langsung kita buang bisa dimanfaatin. Nah, di sini kami memodifikasinya tuh jadi wadah kayak hampers kayak gitu. Nah, emang dimodifikasi, kita campur dengan akar apa ya namanya tuh? Tali goni kayak gitu kan, dijalin untuk menutupinnya, jadi kayak styrofoam tadi yang kayak plastik kayak yang busa-busa gitu, pas kita rangkai dengan tali goni ini, dia kayak ini wadah anyaman kayak gitu, wadah anyaman. Jadi kan dia selain murah ya, selain styrofoam atau yang barang bekas kayak gitu, kita modif jadi barang yang bernilai jual kayak gitu. Nah, sudah tuh kami juga membuka ini kelas ini kerajinan tangan, dan alhamdulillah kelas kerajinan tangan ini udah di Jambi udah jalan karena kemarin pandemi. Jadi sebagian kami produksi ada yang di Jambi, ada yang di Bengkulu, Indralaya, dan Oku Selatan. Jadi untuk yang di Jambi udah jalan, dan kakak salah satu anggota dari kreasi kerajinan tangan di Jambi yang bersama dengan ibu-ibu PKK. Kami buat organisasi ini untuk terus melakukan inovasi di kerajinan tangan, karena kerajinan tangan ini di industri kreatif ini selalu terus berkembang. Itu sih keunggulan dari kami kayak gitu. Memanfaatkan barang-barang bekas, sudah tuh melakukan kayak kelas kerajinan tangan gitu. Oke, terima kasih Kak. Nah, langsung dijawab oleh si adenya, Kak, udah paham tuh ternyata itu keunggulannya. Nah, ayo untuk teman-teman yang ingin bertanya, lagi dibuka nih kesempatan, mumpung ada wadahnya, ayo maksimalkan untuk bertanya. Dan terkait sedikit informasi ya teman-teman, mengenai KBM ini dari tiap tahun itu tidak terlalu berubah signifikan ya untuk aturannya, bahkan yang tahun 2020 dan 2021 pun bisa dikatakan itu ya hampir sama, cuman ada beberapa poin yang sedikit berubah. Mengenai tujuan mulia itu kan kalau di tahun 2021 itu lebih tekankan ya, bahkan tadi kata Kak Titan sampai 20%-an bisa penilaiannya. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Nah, sudah ada lagi Kak yang bertanya dari Raja Pijratullah. Barusan searching di Google untuk buku panduan KBM itu, nama buku panduannya Panduan PKMI ya Kak. Terima kasih. Boleh Kak dijawab? Iya, nama panduannya yang baru untuk tahun 2021 namanya Panduan PKMI, karena tadi kan udah dijelasin oleh Jenny di awal bahwa KBMI ini udah masuk ke PKMI. Di PKMI ini selain ada KBMI, ada ASMI juga di dalam sana gitu. Terima kasih Kak Titan. Mungkin tadi si Rajanya belum join mungkin di awal ya, jadi terlewat ya. Nah, sekedar tambahan juga informasi, di tahun 2020 itu setelah KBMI pengumuman ada KIBM atau kegiatan atau kompetisi inovasi bisnis mahasiswa. Nah, yang mana KIBM itu hampir mirip juga dengan KBMI, namun dia lebih mengedepankan inovasi. Nah, untuk 2021 belum ada informasi, mungkin teman-teman boleh tuh dipantengin Instagram dari Young Entrepreneur Sriwijaya atau YES. Karena tadi kata Kak Titan, Kak Apleda, dan Kak Putri tadi ya, bahwasanya ya bisnis dengan orang-orang pengusaha itu berbeda dengan entrepreneur. Sementara kita mahasiswa ini sebagai entrepreneur. Itu menurut saya pribadi ya, Instagram YES itu sangat bermanfaat ya, karena ini saya bukan endorse atau ingin ini ya menjelaskan lebih mengenai YES, tapi karena memang menurut saya itu
bermanfaat karena saya kadang mencari informasi terkait PMW, KBMI dan lain-lain itu dari sana karena memang pihak itulah salah satu UKM atau unit kegiatan mahasiswa yang mewadahi kita untuk lomba-lomba di bidang usaha seperti ini. Ayo silakan teman-teman yang ingin bertanya, masih ada waktu ini untuk bertanya. Bertanya juga boleh juga bertanya tentang PMW yang bentar lagi kayak gitu kan. Kan kalau kita nengok KBMI udah lewat nih, kayak gitu kan. Bisa juga nanya-nanya tentang PMW, insya Allah kok kakak-kakaknya bisa kayak gitu jawab. Nah, iya nih teman-teman bisa juga nanyain PMW, karena kan Kak Tita ini udah 2 tahun loh berturut-turut. Nah, kalau saya kan selaku moderator baru sekali ya di PMW. Bahkan juga KBMI saya juga tahun lalu ikut, tapi belum rezeki ya. Nah, tahun ini pun saya tim kami ikut kembali. Dan ya itulah kalau misalnya untuk lomba itu ya harus terus berusaha. Dan ini ada pertanyaan lagi dari Angelina. Oke, pertanyaannya, timeline dalam persiapan untuk mengikuti KBMI bagaimana ya Kak? Dan dari proses perencanaan, kegiatan wirausaha hingga pengajuan proposalnya Kak. Mungkin bisa langsung dijawab Kak? Untuk timeline sendiri dari KBM ini, kakak kan gara-gara udah angkatan atas ya, itu nggak terlalu mengikuti timeline yang terbaru. Tapi kalau tidak salah nggak jauh-jauh, proposal kita pertama kita buat proposal bentuk PDF yang nanti akan dikirimkan ke Unsri. Nah di Unsri inilah kita melakukan penseleksian deh. Dari misalnya yang daftar sekitar 30 proposal, nanti dari Unsri di reviewer oleh para dosen-dosen Unsri untuk dipilih mana yang usahanya cocok atau bagus untuk dikirim atau untuk menjadi perwakilan Unsri untuk mengikuti seleksi di KBMI. Kayak gitu. Dari bentuknya untuk di Unsri sendiri bentuknya masih kayak mirip bentuk ini, form isian ini, tapi masih dibuat seperti proposal kayak gitu. Kita buat di Word, sudah tuh kita jadiin PDF dan kita kirim ke bagian Unsri kayak gitu. Sudah tuh setelah kita kirim ke Unsri, udah diseleksi Unsri, yang nanti Unsri sendiri mengeluarkan surat pengesahan, di mana surat pengesahan ini untuk sebagai validasi bahwa usaha kita emang benar-benar menjadi perwakilan dari universitas itu kayak gitu. Nah, karena akun yang kita akan isi ini bagian Unsri yang membuatnya, bagian panitia dari Unsri. Nanti kita dikirim username sama sandinya aja untuk masuk ke akun tersebut kayak gitu. Setelah kita mendapatkan akun tersebut, barulah kita mengisi sesuai yang kita buat tadi, proposal yang kita tadi kirim di Unsri kayak gitu. Nah, jadi seperti itu ya untuk jawaban atau tanggapannya. Angelin bagaimana? Udah bisa dipahami? Izin bertanya lagi Kak, berarti pembuatan proposalnya dulu baru pengerjaan untuk pemasarannya ya Kak? Oh, kalau untuk pemasaran langsung deh, karena kan kita di sini syaratnya nih, ada syarat kan untuk itu tuh, syaratnya minimal usaha yang telah jalan selama 6 bulan. Minimal ya, kalau maksimalnya enggak ada, yang jelas minimalnya 6 bulan gitu. Mungkin boleh diperjelas lagi ya oleh saya. Jadi di Angel kan KBM itu memang udah terlaksana, yang kata Kak Titan tadi sudah ada kayak laporan keuangannya udah ada. Beda dengan PMW, kita tuh masih merancangnya, masih kira-kira lo gini gitu. Nah, jadi kalau untuk KBM itu memang kalau pemasaran dan lainnya memang udah lanjut. Jadi bisa dikatakan proposal yang kita kirimkan ke Unsri itu lebih ke hasil kita gitu loh, apa yang kita kerjain dan kita mau laporkan sesuai dengan format. Nah, berbeda dengan PMW yang mana PMW itu tuh memang rancangan kita untuk memulai. So, tadi kalau misalnya pemasaran untuk PMW belum ada usaha boleh ikut PMW. Makanya kata tadi Kak Titan juga ada bilang dan Kak Bella ada bilang kita tuh PMW dulu, ya udah ikut PMW dapat dana, lanjut usaha lagi misalkan lanjut ke KBMI kalau yang udah mencukupi 6 bulan, kalau belum ikut lagi PMW. Jadi gitu. Jangan hanya uang itu untuk ya udahlah jalan di awal, jangan sampai kayak gitu. Nah, gimana Angelin? Udah menjawab ya sepertinya, atau masih ada yang kurang jelas?
Berarti Kak, kalau yang saya lihat di buku panduannya itu kan KBMI-nya itu proses penyeleksiannya itu bulan Maret. Itu berarti 6 bulan sebelumnya itu dari tahun 2020 bulan September gitu ya Kak, udah pemasarannya. Ya bener. Jadi udah ada usaha dulu baru daftar. Nah, untuk timeline ini memang waktu pendaftaran dengan pengumpulan proposal itu memang sangat mepet sampai apalagi tahun 2021 ini beneran mepet ya. Kak Titan saksinya tim kakak itu sampai malam. Ini sedikit cerita ya. Sampai malam itu kami tuh ngerjain proposal itu sampai ngajak Kak Titan join Zoom tim kami untuk mengoreksi karena mepet waktu yang mana jarak dari pengumuman kita kan pengumuman untuk boleh ngumpul ya ke kampus, jarak dari setelah kita diumumkan lulus tingkat universitas ke kita kirim ke akun itu hampir hanya sekitar 3 hari. Nah, tapi karena ada perpanjangan, nah inilah sangat disayangkan juga aturan pemerintah ini sering tiba-tiba ada perpanjangan waktu mendadak. Nah, padahal kami udah sampai begadang. Nah, jadi untuk timeline antara buat proposal itu mungkin bisa diperkirakan hanya 1 mingguan, 1 sampai 2 minggu. Jadi kalau bisa sih kita sudah mempersiapkan waktu dari jauh hari. Inilah gunanya kami dari mata kuliah Kewirausahaan Kelautan itu membuat sharing ini sehingga sudah ada gambaran dan penjelasan untuk teman-teman dari kelautan terlebih angkatan 2019 sampai angkatan 2020 untuk tahun selanjutnya gitu. Oke, Angelin udah pas nih kayaknya. Kayaknya tahun depan Angelin daftar ya. Coba pikir dulu. Oke. Ya, semangat. Dan oke, untuk teman-teman masih ada waktu, silakan untuk bertanya karena inilah kesempatan kita untuk mendapatkan penjelasan dari yang memang orangnya loh, bukan hanya dari internet kan. Ini memang langsung dari orang-orang yang sudah pernah gitu. Ayo teman-teman, masih ada waktu. Ayo Dek, nanya Dek. Beberapa hal yang bikin kalian tertarik ya untuk mengikuti KBMI. Selain yang kata Kak Titan tadi tuh 20 SKS nih, kakak tuh lupa tadi jelasin kalau Expo itu tuh kalau kita lolos Expo, usaha kita lolos Expo, nanti kita tuh akan dikirim. Misalnya Expo-nya itu di Jakarta, berarti kita nanti akan ke Jakarta langsung Dek, karena kemarin kakak itu online, jadi kami tuh melalui aplikasi atau melalui website saja untuk pertemuannya. Nah, siapa tahu kan nanti adik-adik itu tuh berkesempatan ikut KMI Expo. Nanti adik-adiknya itu tuh akan diajak ke tempat di mana diadakannya KMI Expo itu, Dek. Mungkin itu bisa menjadi daya tarik untuk adik-adik ya mengikuti KBMI. Karena selain itu juga kan dapat 20 SKS nih. Siapa sih yang nggak mau dapat 20 SKS, kalian tuh tinggal menjalankan usaha kalian, tinggal menjalankan apa yang kalian dapat di KBMI ini kan, tinggal menjalankan usaha, mengerjakan laporan, kemudian kalian tuh monef, dan itu tuh tidak seseram yang dibayangkan juga ya Dek untuk monef dan laporan segala macam itu ya. Jadi dan kalian tuh pas akhir semester keluarnya nilai A. Nah Dek, siapa sih yang nggak mau kalian di sini? Dan kalian tuh nggak ngumpul tugas, kalian cuman absen atau hadir di kelas, tapi kalian tuh tidak mengikuti ujian. Seperti mata kuliah selain KKN dan KKL tadi ada mata kuliah Metopen ya, untuk perjurusan kan beda-beda sendiri namanya. Kalau di jurusan kakak di fisika itu tuh metodologi riset namanya. Kalau di kelautan apa Dek Jen? Metodologi penelitian Kak di semester 6. Nanti Metopen itu tuh bisa dikonversi juga dari KBMI ini misalnya Dek. Jadi kita tuh tinggal mengambil mata kuliahnya. Tapi tergantung dosennya juga ya, kita tuh mau kita hadir mengikuti beberapa atau ada tugas tersendiri untuk kita, tapi kita tidak mengikuti ujian kayak gitu Dek. Nah itu tadi tambahan dari Kak Apleda ya teman-teman. Nah, banyak kan manfaatnya, dapat sertifikat juga. Kalau misal kita beruntung bisa juga jalan-jalan, pengalaman, nambah relasi, nambah teman-teman dari luar Unsri loh. Kapan lagi kita punya teman-teman dari Jawa gitu kan, atau dari Sulawesi dan dari mana-mana. Hitung-hitung juga cuci mata loh, kalau pas expo-nya kan banyak gitu kan. Nah, terkait juga expo, kalau dulu sih tahun 2019 ya, yang masih offline, itu ada expo juga di Unsri, dan memang itu enak, terasa banget itu di SC waktu itu saya juga ikut.
Dan di situ memang kita tuh rame-rame, kita bisa ke stand masing-masing stand, kita bisa belanja dan lain-lain. Nah itu memang semoga aja memang pandemi cepat berlalu sehingga expo-nya pun bisa jadi offline, kan memang biar seru loh, terlebih bisa jalan-jalan kan ya. Oke, ini Raja mau bertanya secara langsung ya Dek Raja? Iya Kak. Boleh dipersilakan. Jadi gini Kak, Raja izin bertanya. Maaf kalau memang sebelumnya udah dijelasin atau belum. Yang Raja ingin tanyakan itu bukti dari kalau kita sudah menjalankan 6 bulan usaha itu gimana ya Kak? Atau harus ada surat usaha kayak hitam di atas kertas gitu Kak? Atau gimana gitu? Bukti untuk pelampiran bahwa kita sudah menjalankan 6 bulan usaha Kak. Terima kasih Kak. Ya, terima kasih kembali kepada Dek Raja. Oke, hitam di atas putih ya. Hitam di atas kertas juga bisa sih. Oke, silakan kepada pemateri untuk menjawab. Baiklah, pertanyaan Raja tadi itu Kak bilang, wow, luar biasa kan kayak gitu. Gimana sih membuktikan usaha tuh yang benar-benar jalan kayak gitu kan? Hitam di atas kertas tuh lebih bagus ya Dek. Kalau ada misalnya ada kan izin berusaha, izin usaha kayak gitu kan, UMKM kayak gitu kan, tuh bagus kayak kita menjadi lampiran kita, maksud tuh poin plus kita, usaha kita kayak gitu kan. Tapi selain misalnya kita tidak punya itu, apa sih yang buat ya ini bakal jalan? Kan di sana tuh ada melampirkan laba rugi, cash flow kayak gitu kan. Nah sudah tuh ada bukti-bukti usaha kita, misalnya kayak gini, melampirkan misalnya komplain pelanggan, misalnya ada pernah pelanggan komplain, kita masukkan bukti itu. Misalnya suatu kita membuat produk, ditampilkan foto produk, suatu misalnya kita pernah ikut pameran, lampirkan ya gitu, itu apa? Foto-fotonya itu, suatu apa kita berjualan kita di toko kayak gitu. Nah, masukkan foto di sana kayak gitu, karena di lampiran ini tadi yang kakak bilang, buatlah semenarik mungkin kayak gitu. Nah, buatlah bahwa meyakinkan juri itu bahwa kami benar-benar usaha yang udah jalan, kami benar-benar usaha yang bagus kayak gitu. Nah, usaha yang inovatif kayak gitu. Karena apa? Gini, kalau misalnya kita bilang kami udah mengirimkan barang kami ke luar Indonesia, tapi kita tidak melampirkan bukti resi, misalnya resi pengiriman. Resi pengiriman itu kalau mau dimanipulasi lumayan sulit ya, kayak gitu. Nah, waktu misalnya kami sudah berjualan di online shop selama 6 bulan, dilihat nanti nih, kita buat lampiran. Awal postingan di IG kita tahu-tahu misalnya kita udah ngaku bulan Agustus misalnya, atau bulan September 2019 misalnya kita udah jalan ini dengan kita melampirkan IG. Pas dilihat IG-nya, postingan pertama kali di Instagram itu di tahun 2021, sedangkan kita ngakunya 2019 kita udah jualan di IG kayak gitu. Nah, kan karena bukti itu tuh semua harus dilampirkan deh. Misalnya kita udah menghasilkan produk baru, misalnya kita udah buka kelas online kayak gitu kan, tapi tidak ada bukti kayak gitu. Nah, dari sana bukti foto-foto tadi, dokumentasi, kalau bisa yang lama-lama jangan dibuang, jangan dihilangkan kayak gitu. Soalnya kalau jujur ya, kalau kakak Dewe, setiap kakak jualan atau kakak melakukan hal pertama, dokumentasi tidak pernah kakak hapus. Kakak selalu kakak simpen, jadi bukti dan kenang-kenangan, ini perjuangan saya dulu. Gitu. Terima kasih. Jadi untuk membuktikan usahanya, Dek, tolong lampirkan dokumentasinya tuh lebih banyak kayak gitu. Nah, jadi biar meyakinkan juri, ini kami usaha udah jalan, benar-benar udah jalan kayak gitu. Ini bukan tipu-tipu kayak gitu. Nah, soalnya kalau laporan keuangan masih bisa ditipu. Baik Kak, terima kasih. Nah, ini Raja izin tanya lagi Kak, satu lagi. Iya, dipersilakan.
jikalau kita itu usahanya itu gabungan gitu Kak, tapi bukan atas nama Raja, tapi Raja ini berkontribusi dalam usaha tersebut. Jadi kontribusi Raja itu 50% sama 50% sama teman. Tapi yang punya nama usaha itu teman. Jadi itu gimana Kak? Termasuk usaha sendiri atau gimana ya Kak? Temannya ini nih kayak kita ini yang bisa buka sablon kayak gitu ya. Sablonnya yang punya sebenarnya salah satu yang kerja di sana kayak gitu. Apa gimana nih contohnya? Gimana ya Kak? Misal ya Kak, Raja ini ikut fotografer gitu Kak. Nah, yang punya akun Instagram itu teman Raja gitu Kak. Jadi Raja ini ngikut kerja fisiknya aja gitu, usaha Kak. Nah, itu termasuk usaha Raja sendiri atau nggak boleh ya Kak untuk lampiran? Yang mau Raja ajukan sebagai usaha yang ini yang diajukan itu atas nama itu atau buat nama baru? Karena kalau pakai nama yang temen itu kan udah lebih dari 6 bulan Kak bisnisnya. Jadi kalau mau buat nama baru kan itu usaha baru namanya gitu Kak. Jadi gimana gitu solusinya Kak? Soalnya kan yang punya nama itu kan teman. Jadi itu tuh termasuk bisnis usaha kita sendiri atau usaha teman gitu Kak? Atau Raja numpang kerja gitu? Kalau Raja mengajukan usaha ini atas, kan tadi teman yang udah jualan ya, yang udah berusaha, yang udah punya usahanya nih, tapi Raja salah satu yang menjadi ininya kan, anggota lah dibilang kan, karena Raja mau ikut KBMI, atau karena teman tadi mungkin bukan dari Unsri ya Dek? Iya bukan Kak. Nah, jadi karena yang cuma Raja sendiri, gak apa-apa Dek, masukkan itu. Karena kan toh itu usaha udah jalan kan 6 bulan. Udah, Raja salah satu anggotanya kan. Cuman untuk anggota yang lainnya tadi kan butuh minimal 3 orang kan. Nah, 3 orang ditambah nanti ketika di job desk-nya tuh dijelaskan ketika ini udah didanai, misalnya ya punya Raja udah didanain, anggota-anggota yang ditambah tadi dia harus emang kerja berkontribusi kayak gitu. Nah, jadi usaha temannya Raja tadi yang udah dapat dana inkubasi karena Raja ajukan ke KBMI, otomatis usaha kalian jadi kayak collab-nya tuh anggotanya banyak kayak gitu. Nah, tapi enggak apa-apa diajukan kayak gitu. Nah, karena kan udah memenuhi syarat kayak gitu. Nah, gitu berarti ya Dek Raja ya. Dan nanti kalau misalnya mau diskusi lagi mungkin boleh nanti minta kontak Kak Titannya ke Kakak, karena mungkin sini lebih spesifik ya, menjuru usahanya kan kemana gitu kan. Jadi mungkin lebih enak sharingnya itu secara langsung, tidak melalui media Zoom ini, kan nanti ketahuan juga loh usaha yang mana gitu kan. Baik Kak Jenny, terima kasih Kak tipsnya. Ya, jadi itu ya, nanti kalau misalnya memang mau lagi sharing lanjutan, mau nanya-nanya lagi, kayaknya memang mau fokus nih ke KBMI, boleh nanti kontak Kak Titan, boleh minta ke Kakak untuk chat atau untuk menghubungi lebih lanjut. Karena ini kita sangat sayang kita terbatas oleh waktu ya teman-teman, sekarang sudah 17.50 kan, udah mau maghrib juga. Jadi ini berarti kan antusias dari anak lautannya udah mulai banyak nih Kak, sampai udah mau maghrib ini kan. Ya, harapan kedepannya teman-teman di kelautan juga terus aktif ya, ikut-ikut lomba gitu kan. Dan terima kasih banyak kepada pemateri yang mau meluangkan waktunya untuk mampir nih ke jurusan kami dan membagikan ilmunya, membagikan pengetahuannya, pengalamannya terkait KBMI ini, dan semoga menjadi pahala juga ya bagi kakak-kakak pemateri. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah menyimak, dan sisi tanya jawab kita tutup sampai di sini. Dan saya selaku moderator minta maaf bila ada kekurangan. Saya kembalikan kepada MC atau pembawa acara, kepada De Anggraini, silahkan. Oke, baiklah, terima kasih Kak Jenny.
Terima kasih Kak Jenny karena sudah memandu pada materi dan juga sesi tanya jawab. Tidak terasa nih, udah pukul 17.51, sudah mau maghrib, benar-benar nggak kerasa karena acara sore ini benar-benar seru dan juga benar-benar berisi banget nih Kak dari pemateri kita. Terima kasih Kak Titania, Kak Apridaria dan juga Kak Putri, terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktu dan juga berbagi ilmu. Semoga ilmunya juga bermanfaat dan semoga kami bisa menjadi penerus kakak-kakak nih, sungguh luar biasa sekali. Dan juga terima kasih kepada Ibu Elis. Terima kasih Bu Elis karena sudah menyempatkan hadir dan juga meluangkan waktunya melihat kita diberikan ya materi-materi yang sangat luar biasa. Dan juga Pak Zia sudah keluar dari Zoom, tadi Pak Zia sudah bicara di awal. Dan juga terima kasih banyak kepada rekan-rekan, abang-abang, kakak, dan juga teman-teman sudah menyempatkan hadir di sore hari ini. Dan juga saya selaku MC, mohon maaf apabila banyak kesalahan kata maupun perbuatan, dan juga kepada Allah saya mohon ampun. Tidak perlu panjang lebar lagi dikarenakan sudah mau masuk azan maghrib. Yang beragama Islam silakan bersiap-siap untuk sholat. Mungkin sampai di sini saja ya Kak Jenny ya. Mungkin bisa lain waktu bisa. Ya nanti kalau lain waktu ya mungkin ya. Ya, ditunggu-tunggu lagi nih pasti Kak. Ya mungkin sampai di sini Bu Elis. Izin. Oke, mungkin bisa saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih kakak-kakak pemateri. Selamat adik-adik. Makasih kembali Bu. Selamat berjuang ya. Terima kasih Kak Jenny. Izin live. Ya sama-sama. Live duluan ya. Bu, terima kasih. Ya Bu. Terima kasih Bu. Izin live. Izin